Hai, selamat datang di Selamat dari Api. Nah, jadi podcast kita itu temanya adalah Selamat dari Api, prioritaskan yang rentan. Nah, jadi Yes, podcast benar. kita kali ini tuh akan membahas pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, terutama kebakaran Mirian. Dan sebelumnya, perkenalkan Ya. dulu, aku Iva yang akan menemani podcast hari ini. Dan ada teman aku. Halo, aku Rian ya. Jadi di sini kita bakalan ngobrol seru-seruan dan informatif pastinya tentang bencana alam yaitu kebakaran. Nah, jadi kita bakal ngebahas nih salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia seperti yaitu kebakaran hutan dan juga permukiman dan kenapa juga kelompok rentan tuh harus jadi prioritas untuk dievakuasi. Nah, ini pastinya podcast kita hari ini bakalan informatif dan bermanfaat banget nih ya, Iva. Ya, sebener banget. Jadi di hari ini kita bakal ngebawain sesi yang luar biasa informatif banget gitu untuk semua masyarakat untuk kesiapsiagaannya untuk bencana alam kebakaran gitu. Nah, jadi di banyaknya kasus kebakaran ini gitu ya, terutama yang besar dan meluas kebakaran gitu. Nah, kita tuh sering banget dengar berita tentang korban jiwa yang sebenarnya bisa dicegah. Tapi tuh ada aja gitu ya kendalanya. Jadi kenapa kita membuka sesi podcast ini gitu. Dan juga kalau proses evakuasinya tuh bingung gimana dan gimana sih supaya cepat cepat gitu kayak evakuasinya dan terencana. Jadi inilah alasan kita ngebuat podcast ini untuk kesiapsiagaan tersebut. Nah, benar banget tuh, Iva. Dan apalagi ini ya, kalau kita bicara tentang kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, ibu hamil itu pastinya kan, apalagi kita sebagai manusia tuh moralnya kan kita perhatikan terlebih dahulu nih ya. Nah, karena masalahnya itu mereka ini seringkali kesulitan buat gerak cepat atau bahkan nggak paham nih kalau mereka itu Iya. lagi dalam situasi darurat, sehingga pastinya dari kita harus memprioritaskan untuk membantu evakuasi kaum-kaum rentan ini tersebut terlebih dahulu gitu. Nah, setuju banget tuh Rian. Nah, mungkin kayak tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ke topik yang pertama gitu ya. Kayak apa sih Hmm. yang terjadi saat kebakaran besar gitu? Apa sih yang terjadi kalau misalnya ada kebakaran besar gitu, sewaktu-waktu terjadi gitu. Nah, jadi oke, kita bayangin dulu gitu, kebakaran besar nih terjadi gitu ya, entah di area sekitar kalian atau ada di daerah jauh dari kalian. Nah, itu terjadi aja gitu kebakarannya. Nah, misalnya kayak di area padat penduduk gitu, terjadi kebakaran besar. Nah, apinya tuh menjalar cepat dan udaranya tuh penuh asap. Kayak beneran tuh kalian tuh kalang kabut nggak tahu gimana gitu kan. Nah, dalam situasi seperti ini tuh, detik-detik itu detik nyawa kita tuh bisa dalam bahaya gitu ya. Kita tuh nggak tahu nih kita bagaimana mengevakuasi kita diri kita sendiri. Jadi tuh nyawa kita tuh kayak sepersekian detik aja tuh bisa melayang gitu. Jadi gimana sih gitu caranya gitu ya. Nah, kalau kita bahas nih ya, apa yang bakalan terjadi pada saat sebuah kebakaran besar. Nah, yang pertama itu kan udah pasti itu panik tuh dulu. Nah, biasanya warga mau mulai dari yang usia produktif sampai yang kaum-kaum rentan gitu kan. Nah, tapi sayangnya yang paling kesulitan untuk bisa keluar dari situasi yang mencekam tersebut tuh justru kelompok rentan tadi nih, Iva, ya kan? Karena seperti yang sebelumnya udah aku sempat sebutin tuh kan, mereka sering kali itu kesulitan buat bergerak cepat atau bahkan nggak paham gitu kalau mereka lagi ada di situasi darurat gitu. Nah, benar banget. Jadi nah kita nih kayak mau memprioritaskan kelompok rentan itulah gitu ya. Jadi kayak kelompok rentan itu sebelumnya kita jelaskan bahwa kelompok rentan itu adalah orang-orang yang dimana itu kategori lansia, anak-anak ya, anak-anak balita, anak-anak kecil, anak-anak bayi dan juga orang-orang disabilitas gitu. Nah, kayak contohnya misalnya kayak ada nenek-nenek yang tinggal sendirian atau anak kecil yang nggak tahu nih kemana harus lari gitu. Dan juga kenapa sih, itulah kenapa bang, penting banget gitu ada sistem evakuasi yang mengutamakan mereka dulu. Nah, itulah kenapa ada yang namanya prioritas untuk kelompok-kelompok rentan lah gitu. Jadi evakuasinya kita boleh memprioritaskan mereka dahulu begitu. Mungkin lanjut aja gitu ke topik yang kedua apa tuh Rian? Ya, topik yang kedua kita ini kan kita bakalan ngebahas secara lebih spesifik nih ya. Siapa aja sih yang termasuk ke dalam kelompok rentan walaupun ya, topik yang kedua kita ini kan kita bakalan ngebahas secara lebih spesifik nih ya. Siapa aja sih yang termasuk ke dalam kelompok rentan walaupun sebelum-sebelumnya udah kita sebutin nih, tapi beberapa
mungkin bisa kita sebut listnya yang lumayan lengkap tuh. Kelompok rentan itu termasuk ke dalam anak-anak, terutama balita tuh, ya kan? Karena namanya masih cimit-cimit tuh, belum paham apa-apa ya kan. Kemudian ada lansia gitu, karena mereka kesulitan untuk bergerak dalam situasi tersebut. Kemudian ada ibu hamil dan menyusui juga. Nah, kalau terjebak dalam situasi kayak gini tuh kan, nggak cuma ibunya yang terancam, tapi juga dedek bayinya gitu kan. Nah, kemudian ada juga penyandang disabilitas, dan yang terakhir itu ada orang sakit atau yang punya keterbatasan mobilitas seperti itu, Iva. Oh, benar banget sih, yang aku setuju banget. Ini lebih spesifik dan lebih mendalam gitu ya, siapa aja kelompok-kelompok rentan yang harus kita prioritaskan. Dan benar banget teman-teman, dan mereka itu adalah bukan cuman yang akan dibantu secara fisiknya gitu, tapi juga informasinya. Jadi informasi untuk kelompok-kelompok rentan itu akan lebih luas dan lebih ini lagi gitu, kayak terverifikasi lagi untuk mereka gitu. Cocoknya dikasih informasi itu dalam jenis apa. Dan kadang tuh mereka juga nggak tahu gitu kan jalan keluarnya gimana atau terlalu takut buat bergerak sendiri. That's why kita menyediakan informasi-informasi khusus untuk kelompok-kelompok rentan gitu. Nah, mungkin langsung kita move aja gitu ya ke topik selanjutnya. Apa tuh Rian? Langsung aja. Nah, topik kita berikutnya itu kan apa aja sih yang harus dilakukan ketika terjadi peristiwa kebakaran nih, ya kan? Nah, aku dan Iva nih bakalan ngasih tahu apa-apa aja yang perlu kita lakukan ketika situasi kebakaran. Nah, dari aku yang pertama tuh itu kita bisa melakukan pencegahan berupa simulasi evakuasi rutin nih, Iva. Nah, jadi kan dengan kita udah pernah simulasi, kita udah tahu nih, kita udah latihan dan kita udah selalu siap siaga tuh gimana kita harus ngapain ketika terjadi kebakaran gitu. Nah, contoh simulasi evakuasi rutin yang bisa dilakukan tuh kayak misal latihan yang melibatkan semua warga, termasuk kelompok rentannya tadi. Jadi mereka harus tahu nih jalur keluarnya gimana, titik kumpulnya di mana, dan siapa aja yang bisa bantuin mereka, siapa yang harus mereka reach out ketika mereka butuh bantuan gitu. Nah, mungkin kalau dari Iva nih, Oke, thank you Rian. Nah, kalau misalnya dari aku ya, mungkin tuh bisa dibilang tuh kita tuh ada pasti kayak bakal ada tim siaga gitu ya, baik dari BPNP-nya atau dari manapun itu yang bakal bertanggung jawab atas bencana alam, terutama kebakaran ini. Jadi bakal ada tim siaga bencana berbasis komunitas. Misalnya itu dalam satu RT atau dalam satu komplek ya, dalam satu wilayah itu pasti ada relawan yang khusus untuk bertugas mengecek rumah-rumah warga atau rumah-rumah yang ada penghuni, kayak lansia, anak-anak kecil, ibu menyusui, atau ibu-ibu yang baru hamil. Nah, jadi kalau misalnya ada sesuatu genting, misalnya bencana alam nanti itu lebih spesifik gitu, rumah mana yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu gitu. Jadi kalau misalnya ada waktu-waktu darurat gitu, jadi lebih tahu gitu, informasinya itu lebih menyeluruh baik ke RT, RW atau ke wilayah-wilayah yang punya komunitasnya begitu, Rian. Mungkin selanjutnya ngapain lagi ya kira-kira Rian? terakhir nih ya kan, jangan lupa untuk pemetaan risiko dan jalur evakuasinya itu harus dipasang dengan jelas. Contohnya itu kayak rambu-rambu yang ada gitu kan, kayak bisa kita temuin di banyak tempat-tempat umum gitu. Titik kumpulnya di mana, kemudian fire extinguisher-nya di mana gitu. Nah, itu tuh penting gitu untuk selalu disiapsiagakan dan juga supaya kita itu tahu letak-letak alat yang bisa membantu itu ada di mana gitu. Jangan tunggu darurat dulu kan, baru kita bingung arah mana yang aman ya kan. Yes, benar banget. Oke, langsung aja lah kita udah dikasih tips and triknya, udah dikasih tahu gimana caranya gitu ya. Kita langsung aja mungkin ngebahas ada contoh kasus nyatanya yang bisa kita angkat gitu ya. Nah, gitu ya. Aku sempat baca tentang kebakaran besar di Kalimantan. Apalagi yang kita tahu tuh Kalimantan tuh penuh dengan hutan dan pasti tuh darurat banget kalau misalnya terjadi kebakaran ya. Jadi kayak harus banyak banget siap siagaan terutama untuk bencana alam kebakaran tersebut. Jadi banyak banget warga di Kalimantan itu yang selamat, alhamdulillah gitu ya, syukur alhamdulillah banyak yang selamat. Karena mereka itu udah sering latihan evakuasi bencana kebakaran gitu. Jadi mereka tuh kayak ada ini deh, kayak ada pelatihan gitu, baik dari pemadam kebakaran setempat atau dari RT RW lingkungan komunitas
ke tempat. Jadi tuh kayak evakuasinya itu jadi aman dan lancar. Dan syukurnya banyak juga yang selamat gitu warga-warga di sana. Tapi tuh sayangnya teman-teman, ada beberapa lansia dan juga kelompok-kelompok rentan yang terjebak karena tinggal sendirian dan gak sempat dibantu keluar. Jadi kayak itu tuh bisa dijadiin suatu pelajaran gitu ya. Kayak dari podcast kita ini semoga bisa ngebantu teman-teman yang punya orang rumah yang lansia atau kelompok rentan lainnya begitu ya nggak Irian? Ya, amin, amin. Ya, itu udah pasti sih ya. Semoga kedepannya itu bakalan terus lancar gitu kan. Semoga hal-hal kayak gini tuh nggak terulang lagi dan udah dijadikan pelajaran bagi kita semua gitu kan. Nah, ya mungkin segitu aja kali ini ya, Pak. Podcast kita ngobrol-ngobrolnya udah lumayan nih ya kan. Nah, makasih banget buat teman-teman yang udah dengerin episode podcast kami hari ini ya kan. Semoga dengan adanya podcast ini tuh kita bisa lebih sadar dan juga lebih siap dalam menghadapi bencana. Ya, bener banget, Rian. Nanti bakal juga dikasih gimana sih cara menanggulangi eh, kebakaran kalau misalnya terjadi di sekitar tempat kita gitu. Nanti bakal dikasih videonya gitu yang udah kita provide gitu. Dan mungkin sekian dari aku, Iva, dan juga teman aku, Rian. Dan tetap waspada dan juga tetap peduli ya, teman-teman. Bye-bye. Sampai jumpa Bye lagi, bye. Bye. Iya, tapi kayak aku abis asar baru bisa ya kan, nggak Iya bisa sih. sih. Tapi kau kayak nyium bau asap gitu gak sih? Iya, kayak ada bau asap. Mencium bau asap. Ini yang harus kamu lakukan ketika terjadi kebakaran. Tapi kayak bau asap gini betul kebakaran lah. Kebakaran. Itu lah mau. Pertama, jangan panik. Cari tahu dari mana asal asap atau api. Segera beritahu orang di sekitar atau tekan alarm kebakaran jika tersedia. Evakuasi melalui jalur aman, tutup hidung dengan kain basah, dan jangan pernah gunakan lift atau eskalator ya, gunakan tangga saja. Ayo teman-teman, ke sini. Hubungi pemadam kebakaran sesegera mungkin. Halo Pak, ada kebakaran nih Pak. Halo Pak. Menuju ke titik kumpul. Ingat, keselamatan adalah yang utama dan tetap ikuti prosedur evakuasi ya.